Perkembangan terbaru dari penyelidikan kematian Arya Daru, ditemukan adanya pergerakan Arya Daru dari saat dia belanja kemudian mematikan HP-nya. Bukannya dia pulang ke tempat kosnya, padahal kalau dilihat dari tempat belanja ke tempat kosnya ini lebih dekat, tapi dia memilih balik ke gedung Kementerian Luar Negeri di mana dia bekerja di situ. Mengapa? Kemudian dari gedungnya itu didapati CCTV di mana Arya Daru ada di rooftop, seperti ada kepanikan ya kalau saya lihat. Kemudian dia juga melihat ke bawah maksudnya, dan di situ sekitar 1 jam lebih. Untuk apa coba? Nah, anehnya HP-nya dimatikan setelah dia belanja. Bukannya menuju ke tempat kosnya dan HP-nya dimatikan, dia malah menuju ke tempat kerjanya yang jaraknya lebih jauh dari tempat kosnya. Di tempat kerjanya di rooftop 1 jam lebih, kemudian dia balik ke tempat kosnya dan terjadilah peristiwa kematian itu. Mari kita prediksi di sini. Apa yang menyebabkan Arya Daru mematikan HP-nya dan apa yang dilakukan di atas rooftop tersebut? Apakah ada seseorang yang mengikutinya, ataukah kepanikan dalam dirinya sendiri, ataukah ingin bunuh diri dan lain sebagainya? Mari kita prediksi di sini. Mengapa kamu matikan HP-mu? Apakah itu untuk agar pergerakanmu tidak diketahui oleh seseorang yang sudah mengintaimu? Victim mentality. Saat dia mematikan HP, dia tertekan pikirannya. Tentunya ada masalah-masalah yang terjadi kala itu. Mengapa dia sampai tertekan, yang dilambangkan seseorang memegang kepalanya dan tangannya ini ada talinya. Yang artinya Arya Daru ini sepertinya mengetahui sesuatu, di mana sesuatu itu mungkin ada kaitannya dengan pekerjaannya. Sebuah rahasia yang ada kaitannya dengan pekerjaan. Karena di sini ternyata ada simbol tali, teman. Simbol tali yang sepertinya ada ikatan, ada jaringan kayak gitu yang dia ketahui yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Ini ya, seseorang yang memegang kepalanya dan di bawahnya ini ada simbol victim mentality. Victim mentality. Juga di sini ada simbol jam tanah ini melambangkan detik demi detik yang akan terjadi seperti itu. Aduh. Selanjutnya, kenapa kamu sampai tertekan seperti itu? Ada kejadian apa yang terpikirkan olehmu? Fragmented energy, serpian-serpian energi. Serpian-serpian energi, serpian-serpian dari apa yang dia ketahui terkait sesuatu hal. Jadi di sini dia ini mengalami kayak apa ya, orang yang panik itu gimana sih ya? Makanya di sini ada simbol victim mentality, ada simbol serpian energi. Jadi memang betul-betul ada sesuatu yang dia rasakan, yang dia pikirkan kala itu dan menimbulkan sebuah kepanikan. Ada kebingungan juga kayak gitu. Apakah kamu merasa dipantau oleh seseorang atau dibuntuti oleh seseorang kala kamu belanja di tempat tersebut? Conscious of lack, kesadaran menurun, yang artinya memang ada sesuatu hal yang terjadi yang dia rasakan setelah dia belanja di toko tersebut, di
market tersebut, dan pada akhirnya dia mematikan HP-nya, bukannya menuju ke tempat kos tapi menuju ke gedung di mana dia bekerja, dikarenakan memang di sini 3 kartu ini melambangkan adanya situasi kondisi yang genting di dalam pikirannya Arya Daru. Ada victim mentality, tekanan mental, ada fragmented energy, serpian energi, juga ada masalah conscious of lack, yang artinya bisa dibilang kesadaran menurun. Kesadaran menurun ini bisa diartikan karena kepanikannya tadi, sehingga ada kebingungan, bingung saya harus bagaimana, seperti itu. Jadi memang ada sesuatu hal yang terjadi saat Arya Daru sepulang dari belanja. Apakah kamu merasa diancam oleh seseorang? Bisa juga kamu dibuntuti seseorang sehingga kamu mematikan HP-mu. Ada simbol seorang yang terpenjara tapi masih menghitung uang. Nah, ini ada kaitannya. Kenapa sih saya bilang bahwa kasus ini ada kaitannya dengan masalah perputaran keuangan yang sudah diketahui Arya Daru. Nah, perputaran keuangan ini bisa judol, bisa money laundry, bisa korupsi atau hal yang lainnya. Ini ya, makanya di sini ada seseorang yang menghitung uangnya dan orang ini terpenjara. Ada kaitannya dengan perputaran uang yang melanggar aturan. Dan itu pelakunya adalah seorang raja. Seorang raja, seorang pemimpin. Nah, pemimpin ini ada kaitannya dengan prediksi saya yang pertama dulu, seorang raja yang bisa terguling dari singgasananya ketika Arya Daru mengungkap dari rahasia-rahasia yang dia ketahui. Tidak menghendaki Arya Daru sampai mengetahui atau sampai membuka mulutnya. Raja bisa diartikan seorang pemimpin, ya. Raja seorang pemimpin, seorang yang memiliki kekuasaan, memiliki wewenang dan lain sebagainya. Dan itu ada kaitannya dengan masalah uang, perjalanan uang, perputaran uang yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Raja pokoknya, bos besar, entah bos apa ini kita kurang tahu ya. Selanjutnya, apakah raja ini mengancam dirimu? Ada simbol, lagi-lagi sama kartunya yang muncul ya toh. Ini kartunya juga memegang kepalanya, victim mentality. Yang ini kartunya juga begitu. Jadi ada tekanan-tekanan dari sang raja pada Arya Daru. Nah, tekanan-tekanan ini tentunya mungkin bukan rajanya sendiri yang memberikan tekanan, bisa saja suruhan dan lain sebagainya, tapi tentunya Arya Daru sudah mengerti, oh ini karena tekanan ini, karena saya sudah melakukan seperti ini, karena saya mengetahui seperti ini, dan tentunya sudah mengetahui ABC-nya yang terkait dari masalah perputaran uang yang melanggar aturan itu. Apa yang ada dalam pikiranmu kala itu? Ada simbol piala. Piala itu kesuksesan. Dari Arya Daru ini berpikir, saya mengetahui hal ini. Jika saya mengungkap ini, tentunya ada prestasi yang akan saya gapai. Makanya dia kekeh untuk bisa mempertahankan pendiriannya, dan pertahankan pendiriannya itu tentunya tidak dikehendaki oleh sang raja ini. Maksud hati ini adalah kewajiban saya sebagai pengabdi pada negara. Saya akan berusaha mengungkap kasus ini. Harapannya Arya Daru seperti itu. Makanya di sini ada simbol piala, pencapaian yang akan diraih ketika dia bisa mengungkapkan kasus ini. Tapi sayangnya ternyata kasus ini ada kaitannya dengan bos besar, ya, bos besar yang pada akhirnya tidak menghendaki kasus ini terbuka. Simbol burung, simbol perpindahan ini. Jadi di sini teman-teman,
ada kaitannya juga dengan kesuksesan Arya Daru, di mana dia kan akan dipindah ke Finlandia menjalankan tugas yang baru, tapi sebelum kesampaian dia dihabisi. Dan ini juga ada kaitannya dengan pencapaian dari kerjanya yang begitu berprestasi di Kemenlu ini. Sayangnya ya begitu, dia mengetahui sesuatu yang ingin mengungkap, nggak taunya sesuatu itu ada kaitannya dengan orang-orang yang memiliki jabatan. Dan dalam prediksi saya, orang-orang ini masih menjabat untuk saat ini. Ini pokoknya kuncinya orang besar, orangnya masih menjabat, ya. Orang besar, orangnya masih menjabat. Ada kaitannya dengan perputaran uang. Ini yang melatar belakangi dari kasusnya Arya Daru. Arya Daru, mengapa kamu malam itu ke rooftop? Kemudian di sana kamu sampai 1 jam lebih. Apa yang ada dalam pikiranmu? Apakah kamu janjian dengan seseorang, atau kamu merasa terancam jiwamu karena mungkin ada yang mengikutimu sehingga kamu memantau pergerakan orang itu dari atas rooftop? Apakah seperti itu? Atau langsung aja ya, apakah ada yang mengikuti Arya Daru malam itu? Ada seorang prajurit di mana dia ada di jalan, dan jalannya ini dihalangi oleh batu. Kalau dari kartunya ini, ada yang mengikuti Arya Daru. Dan Arya Daru berusaha mengamankan dirinya dan ke atas itu untuk memantau dari situasi kondisi yang ada di bawah. Apakah masih ada yang mengikuti ataukah tidak? Ini ya, makanya di sini ada simbol jalan yang berbatu yang ingin disingkirkan. Saat pulang di kos-kosan, apakah kamu merasa nyaman, merasa aman, merasa tidak diikuti? Masih belum tenang perasaannya di sini. Ada simbol prajurit yang maju perang. Jadi sekalipun dia sudah berhasil sampai di tempat kosnya, Arya Daru ini merasa nggak tenang pikirannya. Ingin ada sebuah perlawanan. Jadi kalau dibilang Arya Daru bunuh diri diarahkan ke arah sana, tidak bisa. Dari beberapa prediksi saya tidak mengarah ke arah sana, juga tidak kecelakaan, karena di sini ada energi-energi yang emosional yang dirasakan Arya Daru saat dia sampai di kos-kosan ini. Ini ya, ada simbol emosi, simbol kemarahan, peperangan di sini. Bisa jadi ini simbol di mana Arya Daru berusaha untuk melawan saat terjadi pembiusankah atau apalah itu di tempat kosnya ini. Makanya dilambangkan merah membara ya toh. Seorang prajurit membawa tameng, bawa pedang, kondisi merah membara. Kondisi situasi saat di kos-kosan tersebut. Di sini ada sosok yang meninggal. Jadi lambang dari ketika dia di kamar kosnya, kejadiannya di kamar kosnya, ada semacam pergulatan di sini. Makanya di sini ada yang tersyukur karena sebuah pertarungan, yaitu Arya Daru yang tersyukur di sini. Simbol ini melambangkan adanya gejolak-gejolak pertempuran atau perlawanan yang ada di kamar kos Arya Daru. Dia pulang ingin mendapatkan ketenangan, tapi yang didapat malah dia menjadi korban. Ini loh ya, ada yang terbunuh kayak gitu, yang dilakukan oleh ini. Jadi simbol ini menyatakan bahwa Arya Daru ini bukan kecelakaan, juga bukan bunuh diri, tapi nyata-nyata ada semacam pergulatan di kamar kosnya. Jadi Arya Daru ini dibunuh. Kalau diarahkan ke misalnya bunuh diri, saya nggak setuju.